Saya mohon maaf kepada para ulama, para kiai, para habaib. Ya udah ke atas tuh. Lihat ini bengkok ini. Bengkoknya ke atas coy. Bolong. Diam. Jadi kalau peluru gotri itu ya kena kain, dia nggak tembus kain. Ini yang bolong semua sekarang. Satu. Jadi dia cuma tembus ke penggorengan, ke panci. Tapi kalau ke kain, yuk, 2, 3. YouTube channel Shibral Lazani menyajikan. Sebelum kita mulai jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe. Oke, mari kita mulai sajiannya. Perseteruan pesulap merah vs Gus Samsudin melebar kemana-mana, hingga akhirnya menyeret Bang Haji Ridwan beserta muridnya yang bernama Habib Jindan. Bahkan dalam sebuah podcast Haji Ridwan sempat bersitegang dengan pesulap merah hingga akhirnya dimediasikan dan berdamai. Demikian pula dengan muridnya, Habib Jindan pasca ramai pelaporan pesulap merah. Ia tampak terlihat emosional di salah satu podcast, termasuk di podcast Dr. Richard Lee yang kemudian menjadi sangat viral. Dari sanalah kemudian netizen banyak yang terkesan negatif kepada Habib Jindan sehingga berkembang kemana-mana menjadi sebuah kekisruhan di media sosial. Ini ilmu kesaktian Allah SWT. Dan kalau ditutup-tutup sebenarnya itu pindah. Ketika ditutup, yang menegur keras Jindan untuk tidak membawa nama Habib. Karena guru-guru saya, para habaib, dan para ulama, para kiai. Dan kemudian di hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, Haji Ridwan menyatakan permohonan maafnya yang dikutip oleh Bondowoso Network dari akun YouTube Ime Imedate. Bang Haji Ridwan adalah tokoh masyarakat spiritual penjaga Komite Perdamaian Dunia, Ketua dan pendiri LSM Pemburu Alam Gaib Indonesia, FPAGI, dan tim pemburu hantu. Haji Ridwan merupakan guru dari Habib Jindan yang berseteru dengan pesulap merah dan menantangnya adu tembak, hingga kemudian menjadi viral, bahkan sudah dalam kategori meresahkan. Saya memohon maaf kepada para ulama, para kiai dan para habaib apabila ada murid-murid saya, atau anggota-anggota saya, dimanapun berada, yang tidak sopan kepada para ulama, para habaib, para kiai, mohon dimaafkan. Ucap Haji Ridwan di dalam sebuah rekaman video. Haji Ridwan terlihat sangat menyesali kejadian ini dan kembali meminta maaf kepada para kiai Nahdlatul Ulama, para habaib, dan para ulama. Ia pun menekankan bahwa jika adanya kekurang ajaran serta ketidaksopanan dari para murid maupun anggotanya, mungkin karena mereka tidak mengaji dan mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim, kitab Riyadus Shalihin, dan lain-lain. Kekisruhan yang memang sudah begitu meresahkan ini memang berawal dari perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Ya Allah, saya yang salah. Saya mohon maaf, saya yang salah demi Allah. Saya pengen keselamatan. dan pelurunya bukan gotri ya Ustaz ya? Pelurunya bukan gotri, peluru tajam betulan. Jadi kita akan pembuktian di depan wartawan ramai. Kok ini bengkoknya ke atas coy. Berawal dari konten demi konten yang sudah ada di YouTube Marcel Radival mengenai niatannya membongkar trik penipuan para dukun santet serta dukun palsu. Hingga kemudian keadaan bergulir seperti bola salju yang mengenai apa saja ketika dilaluinya. Termasuk pada akhirnya malah terjadi perseteruan dengan Haji Ridwan dan muridnya dengan pesulap merah. Semoga dengan pernyataan maaf dari Haji Ridwan ini serta kelapangan jiwa dari setiap mereka yang belakangan ini berseteru, terutama pesulap merah dan Gus Samsudin, bisa membuat keadaan menjadi lebih damai lagi. Tidak hanya itu, kemarin saat live di YouTube Denise Cariesta, terlihat Bang Haji Ridwan juga memperlihatkan beberapa bekas luka tembakan dengan peluru gotri. Di sini terlihat jelas bahwa ternyata kulit Bang Haji Ridwan guru Habib Jindan terbukti bisa juga terlihat bekas. Seperti yang diungkapkan oleh pesulap merah bahwa peluru gotri tidak dapat menembus kain bahkan kulit. Tapi bisa menembus seperti seng dan juga gorengan saat di acara live tersebut. Tidak hanya itu, pembuktian demi pembuktian yang dilakukan oleh pesulap merah alias Marcel Radival. Semuanya terbukti dipakai oleh dukun-dukun palsu berkedok agama. Tetapi yang lucunya dukun-dukun palsu ini sudah tahu yang digunakan mereka adalah trik tapi masih saja ngeyel bahwa itu ilmu beneran. Oleh sebab itu Marcel pesulap merah memilih diam saja daripada ditanggapi. Karena tidak ada gunanya juga berdebat dengan orang bodoh. Pembuktian demi pembuktian yang dilakukan semuanya terbongkar, itu semua hanyalah trik. Jadi bukan kebal, nggak tembus kain. Saya mohon maaf kepada para ulama, para kiai, para habaib. Ya udah ke atas tuh. Lihat ini bengkok. Yang digunakan oleh pesulap-pesulap saat menampilkan keahlian mereka.
Perbedaan antara sulap dan dukun palsu adalah jika pesulap memang sudah jelas sulap dan hanya untuk dipertontonkan menjadi hiburan. Beda dengan dukun yang berkedok agama, mereka melakukan itu semua hanya untuk menipu orang-orang yang seharusnya dikasihani karena mereka sedang sakit. Ini bukannya dibantu malah dibikin sumber penghasilan mereka. Sekarang semakin dibuat-buat malah semakin warganet semakin geram dan tambah tidak percaya pengobatan yang dilakukan oleh dukun-dukun berkedok agama. Persatuan Dukun yang mengatasnamakan mewakili dukun-dukun se-Indonesia. Saat ini para dukun tersebut aktif terlihat di mana-mana. Dan saat dimintai pembuktian tapi selalu ada saja alasannya. Dr. Richard Lee juga pernah berkata jika memang santet itu ada kenapa tidak santet saja Marcelnya. Tapi mereka malah menjawab tidak bisa karena sedang viral. Nah itu bagaimana apakah publik tidak ngakak mendengarnya? Sedangkan Gus Samsudin juga sudah banyak para YouTuber membongkar trik-trik pengobatan tersebut. Dan banyak juga yang terbukti jika yang dipakai Samsudin adalah trik salah satunya transfer penyakit pada kelapa. Dan terbukti jika kelapanya sudah diatur ayu di syuting. Tapi yang anehnya masih saja membantah, oleh karena itu Marcel pesulap merah ajak pembuktian tetapi hasilnya gagal. Sekarang terlihat di aman mana pembuktian para dukun-dukun ini memang hanya trik belaka. Karena sesungguhnya ilmu yang sebenarnya itu datang dari Allah bukan untuk dipertontonkan. Maka dari itu lebih baik kita lakukan saja perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Agar pada akhir hayat nanti tidak akan membuat kita menderita saat berpulang ke sisinya. Demikianlah konten ini kami sampaikan lebih dan kurang dan lebih kami mohon maaf. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe. Jadi kalau peluru gotri itu ya kena kain dia nggak tembus kain. Nih, yang bolos semua sekarang. Satu. YouTube channel Shibral Lazani menyajikan. Sebelum kita mulai jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe. Oke, mari kita mulai sajiannya. Perseteruan pesulap merah vs Gus Samsudin melebar kemana-mana, hingga akhirnya menyeret Bang Haji Ridwan beserta muridnya yang bernama Habib Jindan. Bahkan dalam sebuah podcast Haji Ridwan sempat bersitegang dengan pesulap merah hingga akhirnya dimediasikan dan berdamai. Demikian pula dengan muridnya, Habib Jindan pasca ramai pelaporan pesulap merah. Ia tampak terlihat emosional di salah satu podcast, termasuk di podcast Dr. Richard Lee yang kemudian menjadi sangat viral. Dari sanalah kemudian netizen banyak yang terkesan negatif kepada Habib Jindan sehingga berkembang kemana-mana menjadi sebuah kekisruhan di media sosial. Dan kemudian di hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, Haji Ridwan menyatakan permohonan maafnya yang dikutip oleh Bondowoso Network dari akun YouTube Ime Date. Bang Haji Ridwan adalah tokoh masyarakat spiritual penjaga Komite Perdamaian Dunia, Ketua dan pendiri LSM Pemburu Alam Gaib Indonesia, FPAGI, dan tim pemburu hantu. Haji Ridwan merupakan guru dari Habib Jindan yang berseteru dengan pesulap merah dan menantangnya adu tembak, hingga kemudian menjadi viral, bahkan sudah dalam kategori meresahkan.